Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Ika Oktavianti dengan NIM 20071010101008. Tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Ridwan Arifin. Yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Hal pertama yang dapat kita lihat terlebih dahulu adalah letak geografis dari Pulau Sipadan dan Pulau Likitan. Kedua pulau tersebut terletak di Laut Sulawesi, yang tepatnya di lepas pantai timur Laut Pulau Kalimantan. Pulau Sipadan memiliki luas 5.000 meter persegi dan Pulau Likitan dengan luas 18.000 meter persegi. Pulau tersebut merupakan pulau terluar dari negara Indonesia dan berdekatan dengan negara Malaysia. Meskipun sebelumnya kedua pulau tersebut merupakan bagian dari negara Indonesia. Namun, karena Indonesia kurang memperhatikan pulau-pulau tersebut dan Malaysia telah mengelola kedua pulau tersebut, sehingga identitas Pulau Likitan dan Pulau Sipadan dipertanyakan. Pulau Sipadan dan Pulau Likitan merupakan pulau yang menjadi sengketa antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Bermula pada tahun 1969 saat kedua negara bertemu dalam rangka membahas dan menetapkan batas-batas perairan antara kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut mengklaim dan mengakui bahwa pulau tersebut menjadi bagian dari wilayah masing-masing negara. Kedua negara tersebut melakukan perundingan pada tahun 1988 hingga 1997, namun gagal untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya pulau tersebut berstatus quo, dan dalam istilah hukum internasional keadaan itu disebut sebagai terra nullius, yang berarti kedua pulau tersebut tidak dimiliki oleh siapapun atau dapat disebut tidak bertuan. Kemudian, Indonesia dan Malaysia mencoba melakukan perundingan untuk menyelesaikan sengketa ini, namun tidak juga mencapai mufakat. Akhirnya, Indonesia dan Malaysia pada tahun 1996 sepakat untuk menggunakan pihak ketiga yang kemudian pada 31 Mei 1997 menyepakati Special Agreement untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses adjudikasi ke Mahkamah Internasional, dan pada 2 November 1998 Special Agreement tersebut resmi dibawa ke Mahkamah Internasional untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari kasus ini, Malaysia berperan sebagai pihak yang memiliki inco title atau pihak yang tidak memiliki dokumen lengkap terhadap suatu hal. Sedangkan Indonesia berperan sebagai pihak yang memiliki definite title atau pihak yang memiliki penamaan pasti atau klaim pasti terhadap suatu hal. Bukti atau argumen apa saja sih yang mendasari mereka untuk mengklaim kedua pulau tersebut? Yang pertama adalah Pulau Sipadan dan Likitan merupakan pemberian turun-temurun dari Sultan Hulu kepada Spanyol, Amerika, Inggris, dan terakhir kepada Malaysia dengan eksesi atau pemberian wilayah dari penguasa sebelumnya kepada penguasa selanjutnya. Malaysia merasa berhak akan pulau tersebut. Yang kedua, Inggris dan Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan atas kedua pulau ini sejak 1878. Sedangkan Belanda, kemudian Indonesia telah sejak lama menelantarkan pulau tersebut hingga dapat disebut kadaluarsa atau prescription. Selanjutnya
Terdapat Perjanjian 1891 dan Perjanjian Demarkasi 1915 yang dianggap lebih menegaskan kepemilikan Malaysia akan kedua pulau tersebut, di mana Perjanjian 1891 antara Britania Raya dan Belanda hanya mengatur batas daratan Pulau Kalimantan dan Sabah, bukan kepulauan lepas yang ada di Kalimantan, serta terdapat bukti geografis yang mendukung gabungnya kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Sedangkan Indonesia mengklaim bahwa pemilik kedua pulau tersebut bukanlah Sultan Hulu, melainkan Sultan Bulangan, yang kemudian diberikan kepada Belanda dan diteruskan oleh Indonesia setelah merdeka. Yang kedua, Perjanjian 1891, Indonesia mengklaim bahwa pembagian wilayah sudah sangat jelas, di mana kepemilikan kedua pulau ada di Belanda. Bahkan Spanyol dan Amerika tidak memiliki hak atas pulau tersebut. Yang ketiga, penguasaan dan pelaksanaan administrasi oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak sah karena kedua pulau tersebut adalah milik Belanda, serta adanya efektif occupation yang dilakukan Indonesia berupa patrol laut dari zaman Belanda 1921 dan setelah Indonesia merdeka, serta ada aktivitas nelayan Indonesia di sana sehingga Indonesia tidak menelantarkan kedua pulau tersebut. Keputusan dari Mahkamah Internasional adalah menolak klaim Perjanjian 1891 oleh Indonesia karena perjanjian tersebut dianggap tidak dimasukkan untuk melakukan delimitasi batas wilayah perairan. Yang kedua, Mahkamah Internasional menganggap bahwa the right of cession atau penyerahan kedaulatan tidak dapat dijadikan dasar klaim suatu wilayah karena tidak ada bukti kuat dan jelas mengenai kepemilikan oleh Sultan Hulu maupun golongan, sehingga argumen Indonesia dan Malaysia ditolak. Yang ketiga, putusan Mahkamah Internasional diambil berdasarkan efektif occupation yang dilakukan Malaysia dan Indonesia sebelum tahun 1969 berupa penerapan aturan terkait pengumpulan telur penyu dan pembuatan cagar alam, perlindungan satwa burung, dan pembangunan mercusuar oleh Malaysia. Sedangkan Indonesia tidak memiliki bukti atas pengelolaan atau menelantarkan kedua pulau tersebut. Maka, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan jatuh ke tangan Malaysia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.